bil khisalil hamidah, dengan mempunyai sifat perangai yang mulia, maka itulah kemuliaan. Nanti diciumi tangannya tapi nanti disombong, nanti bukan mulia. Kemuliaan itu adalah kamu punya akhlak yang bagus. Hah? Karena itu manusia itu harus tahu asal usulnya dari mana. Dibilang al-ardu ummu bani Adam. Bumi ini adalah ibunya Bani Adam. Wa man tarafa'a ala ummih faqad aqaha. Siapa orang merasa lebih tinggi daripada ibunya, berarti telah durhaka. Bumi ini tawadhu ada di bawah. Inti merasa lebih unggul, inti ini telah apa? Durhaka sama asal usul inti. Inti asal usulnya dari apa? Minatin, dari tanah. Inti hormati nih ibunya inti nih. Artinya inti jangan merasa lebih hebat. Jadilah tawadhu seperti bumi yang mau ada di bawah kaki. Nah, tapi daripada penyakit sombong, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Enggak masuk surga yang masih tersisa dari hatinya seberat satu darrah daripada penyakit sombong. 6. Tetapi segala sesuatu itu harus diukur dengan tawassut. Khairul umur awsatuha. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Tawassut. Tawassut ini Nabi SAW telah menggambarkan dalam satu hadisnya, tuba liman tawadha'a min ghairi man qasah. Beruntung bagi orang yang tawadhu tanpa ia tadi itu mengurangi kehormatan dirinya. Mangkosoh di sini bukan mangkosoh. Mangkosoh di sini hitungannya mangkosoh fiddin. Saking tawadhunya sampai sama orang kafir diciumi tangannya, kalau perlu ciumi kakinya misalnya. Mangkosoh fiddin, jangan. Walil izzatu walil rasulihi walil mu'minin. Agama harus dimuliakan. Tawadhu yang sekiranya yang layak. Kepada orang tua, tawadhu karena orang tua. Kepada orang alim, tawadhu karena ilmunya. Kepada orang soleh karena solehannya. Tawadhu kepada orang kaya walaupun fasik misalnya karena kekayaannya. Ini nggak dapat. Ini mangkosoh ini. Tawadhu kepada orang kufar yang menyembah selain Allah. Ini nggak dapat ini. Kalau hormat boleh, tapi tawadhu jangan. Karena itu kita tidak boleh merendahkan diri di hadapan orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk menyombongkan diri, tetapi kita hormati selayaknya. Selayaknya. 6. Wa anfaqa malan jama'u min ghairi manqasah. Sehingga tidak sampai ada tadlilun nafas, merendahkan diri sampai tidak punya harga diri. Tidak boleh juga sombong sehingga istihgarul ghair, meremehkan orang lain. Ini namanya tawadhu, tawassut bainal ifrat wa tafrid. Wa anfaqa malan jama'u min ghairi ma'siyah. Orang yang menginfakkan harta yang ia kumpulkan tanpa maksiat, bukan dari cara maksiat, la nipu wala apa.
menginfakkan hartanya. Bagus, itu sakho namanya. Itu sakho. Halal la yahmilu tabdzir wasyaraf. Ingat-ingat itu. Harta yang halal tidak sampai membuat kamu itu menyia-nyiakan harta. Nah, mengobrol-ngobrol harta. Artinya mengeluarkan kepada hal yang tepat, ke perut yang lapar, ke orang yang sakit untuk berobat dan lain-lainnya. Alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yakturu wa kana baina dzalika qawama. Bainal israf wat tabdzir itu namanya sakha. Bainal bukhul wal israf itu namanya sakha. Ada kikir, tidak keluar sama sekali. Ada keluar tapi ngawur. Ini semuanya jelek. Tapi sakha mengeluarkan harta yang tepat, tidak mendahulukan daripada orang lain, daripada yang berhak, daripada keluarga, maka itu namanya sakha dermawan. Innaka antadara auladaka aghniya khairan min antadarahum alatan yatakaffafunan nas. Kamu itu meninggalkan keluarga dalam keadaan cukup lebih baik daripada kamu brol-brolan harta tapi kamu tinggalkan harta keluarga kamu miskin, kemudian mereka tadi itu menjulurkan tangannya untuk minta kepada manusia. Jangan. Paham itu? Naam. Wa rahimal masakin ahlal maskanah. Beruntung orang itu wadalla fi nafsi min ghairi maskanah. Dia merendahkan dirinya tanpa menunjukkan kemiskinan. Merendahkan dirinya tanpa menunjukkan kemiskinan. Idharul maskanah. Ada orang yang nggak punya apa-apa. Atau kalau perlu ada orang yang cukup, tapi dia pakaiannya kumuh, robek-robek, jangan dong. Ini idharul maskanah. Orang miskin pun dianjurkan untuk menampakkan dirinya tadi itu adalah orang yang rapi, orang yang cukup, yang sekiranya tidak menampakkan kepada orang bahwa dirinya orang miskin yang harus dirahmati. Ini yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala apa dalam Al-Qur'an? Yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Orang-orang yang kaya menyangka ini orang cukup nih, gak perlu dibantu. Tapi dari wajahnya kelihatan pucat, kurus, nggak sehat. Kenapa dianggap orang ini adalah orang yang cukup? La yas'alun nas ilhafa. Tidak sampai merintih-rintih, tidak sampai memaksa-maksa, tidak sampai ada tadallul minta kepada manusia. Walaupun lapar masih senyum, seperti ashabus suffah. Mereka tidak minta, ada dimakan, nggak ada sabar. Wa khalata wa rahimal masakin al maskanah. Beruntung orang kalau rahmat kepada orang-orang miskin yang memang dia nampak kemiskinannya. Artinya orang yang miskin beneran disasihani, diperhatikan, dicukupi, begitu ya. Wa khalat al-fiqhi wal hikmah. Kumpulnya sama orang yang ngerti agama. Ahlul hikmah dikumpuli. Bukan kumpul orang yang main-main fil lahwin wa lagwin wa laibin wa ghaflatin, enggak. Al-ilm wal maskanah. Ya bunayya jalisil ulama wa zahimhum birukbatik fa inna Allah yuhyil quluba bil ilmi wal hikmah kama yuhyil arda biwabilis sama. Kata Luqmanul Hakim, wahai anakku, sering kumpul dengan majlis ulama,
bersimpuhlah dengan mereka, karena sesungguhnya Allah menghidupkan hati ini dengan ilmu dan hikmahnya ulama, sebagaimana Allah menghidupkan bumi dengan air hujan. Bumi yang kering menjadi hijau dengan air hujan. Hati yang kering dengan hikmah dan nasihat ulama akan menjadi subur. Tuba liman dalla fi nafsihi wa tabah kasbuh. Beruntung orang yang dia tadi itu hina pada dirinya. Dia muhtaram indal nas, inda ghairihi, tapi dalla fi nafsihi. Dia dihormati sama orang, tapi dia merasa hina pada dirinya. Dia merasa tidak layak dihormati. Dalla fi nafsihi. Dia bagaimana membuat dirinya tadi itu betul-betul jatuh di hadapan dirinya, tapi di hadapan orang dia menjaga dirinya itu untuk jatuh. Kenapa? Karena dia tidak ingin tadlil di hadapan manusia, tawaduknya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, dalla fi nafsihi. Kalau orang itu merasa dirinya hebat, ta'azzaz, itu tanda dia ujub. Dia ujub. Tapi kalau dia tadi itu merasa dirinya itu banyak dosa, ini yang dikatakan ana endal munkasirati gulubuhum min ajli. Aku ini, kata Allah, pada hati yang selalu pecah retak karena aku. Merasa dirinya banyak dosa, merasa dirinya banyak salah, begitu. Wa taba kasbuh. Beruntung orang yang bagus cara kerjanya, cari rezeki yang halal, waro dalam usahanya. Wa aslaha sariratah wa azal 'anin nasyarrah. Dia memperbaiki hatinya, bersih hatinya, enggak ada dendam. Dan dia betul-betul menghindarkan daripada manusia gangguannya, enggak pernah ganggu manusia. Tetangganya enggak merasa terganggu, temannya enggak merasa dirugikan. Tuba liman amila bi ilmih. Beruntung orang yang mengamalkan ilmunya. Bukan numpuk-numpuk ilmu seperti perpustakaan, tapi tidak mengamalkan ilmunya. Syaraful ilm bil amal bih. Mulianya ilmu kalau mengamalkan ilmu. Pulpen itu kalau hanya sekedar dipajang, maka enggak manfaat itu pulpen. Pulpen itu dibuat untuk mencatat ilmu. Ilmu itu kalau hanya sekedar dipajang, gak ada manfaat. Ilmu itu akan manfaat kalau diamalkan. Kira-kira kalau ada hamilud dawa wa hal yanfa'uhu dawa lil maridi idza lam yashrabhu. Kalau ada orang bawa obat, apakah manfaat dengan membawa obat tanpa diminum bagi orang sakit? Enggak. Hamilul ilm, bawa ilmu, apakah manfaat kalau nggak diamalkan ilmunya? Ya enggak. Ya karena itu penting sekali untuk mengamalkan ilmu. Wa anfagal fadla min malih. Beruntung orang yang menginfakkan lebih daripada hartanya. Kalau punya harta lebih, bukan ditumpuk-tumpuk, itu bukan menjadi keberuntungan. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Bakal akan dikalungkan nanti berupa ular api nanti di hari kiamat harta yang ia bakhili. Alladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fidda wa la yunfiquna fi sabilillah. Apa nilainya? Fabashshirhum bi'adzabin alim. Yang numpuk-numpuk harta nih, nggak peduli dengan agama Allah, padahal perlu untuk dibantu. Ini orang gini ini bukan dikatakan orang beruntung. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Bashirhum bi'adzabin alim. Wa amsagal fadla min gaulih. Orang itu hartanya yang lebih dikeluarkan, bukan ucapannya. Kritiknya terus tapi tidak mengeluarkan hartanya.
Ini anfaqul fadla min gaulih, ini kasir kalam nih. Ya lah, kalau banyak kritik ya percuma. Nah, inti nih harus paham, yang keluar dari mulutnya inti dari gangguan itu lebih busuk daripada yang keluar dari bawah, jalan bawah. Kalau yang keluar dari jalan bawah busuk, sebentar lagi hilang baunya. Tapi mulutnya inti kalau keluarnya itu busuk terus, busuk itu akan jadi fitnah nantinya. Nah, karena itu kamu harus bisa tahu, yang keluar dari mulut kamu lebih madharat daripada yang keluar dari pantat kamu. Nah, harus paham, jangan keluar kecuali betul-betul bagus manfaat. Jangan asal keluar mulut. Ya, intinya keluar mulut tidak enak itu sama dengan bagi-bagi kentut inti kemana-mana. Nah, kalau kentut hilang sebentar lagi, 2 menit 3 menit sudah habis. Paling muntah sekali. Tapi kalau fitnahnya kamu ini sampai bertahunan, sampai bisa puluhan tahun nanti. Hati-hati semuanya itu. Masya Allah ya, ta'lim dari Nabi SAW. Nah, bilang tadi itu apa? Termasuk akhlak yang bagus, tawadhu, kalau orang itu punya kedudukan. Jadi kalau jadi ustadz ada orang tua, itu bangun tetap. Orang tua datang, dudukkan ada di muka, kamu tawadhu. Walidi jahil, bodoh, tidak ngerti apa-apa. Ya kau itu lebih bodoh karena punya ilmu dan ngamalkan ilmunya kau. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian at-tajammul fil gillah, menghiasi diri dalam keadaan dia tadi itu tidak punya apa-apa, dalam keadaan minim ekonominya, tapi dia menghiasi diri. Ya jangan dimiskin-miskinkan badannya, itu udah miskin hati lagi. Jangan. Dalam keadaan muhtaram begitu ya. Kecuali kalau sifatnya tadi itu untuk tahdhibun nafas. Tahdhibun nafas tadi itu bukan untuk tadallul, untuk merendahkan diri, tapi untuk menjatuhkan nafsunya. Untuk menjatuhkan nafsunya itu bagi atau orang-orang tasawuf itu begitu. Nah, jadi bukan isqatul jah itu madluban lidati, tapi itu semuanya adalah karena Rasulullah, ya Rasulullah, aminal kibri an albasal hullal hasanah. Kalau pakai baju yang baru apakah itu bagian sombong? Maka Nabi menyatakan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, senang dengan keindahan. Ada lagi dalam riwayat innallaha yuhibbu an yura atharu ni'matihi ala abdih. Allah itu senang kalau dinampakkan nikmatnya itu pada hambanya. Nah, ya. Idza ataka Allahu malan falyura atharu ni'matillah 'alaik wa karamatih. Tampakkan kalau Allah itu memberikan kamu nikmat. Jangan kalau sudah sakit baru nampak lemes. Tapi kalau sudah sehat tidak dinampakkan. Nampakkan, alhamdulillah anak dapat rezeki. Ayo kita bagi-bagi fuqara al masakin. Ayo kita gitu loh. Tampakkan. Nah, ketika kamu mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Tajammul fil gillah. Kemudian yang ketiga apa? Wal iktisad fi tharwah. Hidup sederhana padahal dia banyak harta. Bukan karena bukhul. Jadi dia berpikir, ini kalau saya beli sarung ini 3 juta, tapi kalau sarung biasa 1 kodi. Padahal ini pantas, bagus juga, saya bagi-bagikan yang lainnya, 1 yang saya pakai. Jadi amal berapa itu semuanya? Nah, ini namanya al-iktisad fil fagar. Belinya, makannya tempe pecel terus, paham ente?
kemudian duitnya ditumpuk-tumpuk. Lah ini orang bakhil kalau begitu. Hah? Keluar, gak apa-apa kamu makan pecel sama tempe kamu nikmati. Ini kalau makan sate, saya dapat 20 bungkus. Yang 19 bungkus dibagikan. Nah, itu orang perhitungan pahala itu. Itu orang perhitungan pahala. Itu boleh, nggak ada masalah. Bukan berarti dia tadi itu pakai yang biasa karena kekikiran. Nah, itu tidak benar itu semuanya, ya. La khaira fis saraf wala saraf fil khair. Nggak ada nilai positifnya kalau orang itu menghambur-hamburkan harta, dan tidak ada menghambur-hamburkan harta itu diperlakukan dalam kebaikan. Pasti tidak benar itu. Pasti tidak benar. Naam. Sadiqur rajul gastuh wa aduwuhu sarafuh. Kalau orang itu hidup sederhana, itu akan menjadi satu hal yang sangat mulia setiap saatnya pada orang. Ibarat teman akrab nih. Selalu mengangkat derajat. Tapi kalau sudah menghambur-hamburkan, itu adalah menjadi musuh. Contoh-contoh, anak traktir setiap hari, wah banyak temannya kau. Tapi ketika sudah tidak mentaktir, musuh. Dulu baik, sekarang tidak baik. Kenapa? Tidak keluar duitnya. Hati-hati. Hidup sederhana. Kamu akan bisa menseleksi siapa nih orang-orang yang baik ini di antara kita. Siapa orang yang baik di antara kita. Wallahu a'lam bishawab.